Pria ini seneng banget karena berhasil ngerampok bank. Sekarang dia punya banyak uang. Nah, buat ngerayain keberhasilannya itu, dia pengen banget nih makan es krim. Langsung aja dia kasih duit segepok, terus minta es krim yang paling gede. Tapi baru juga mau nikmatin es krimnya, di ujung ada pak polisi yang liatin dia. Bahkan datang lagi dong polisi lainnya. Terus ada lagi, si perampok mulai panik, jadi dia mau kabur aja. Tapi ada lagi dong polisi yang baru masuk dan mendadak semua jadi pada ngumpul di situ. Pria ini ngiranya semua polisi tuh curiga sama dia. Ternyata ini pada rame, soalnya di situ lagi ada diskon khusus polisi. Ya udah, si perampok jadi tenang nih. Bahkan dia ikut nimbrung, ikut adu panco, sampai curhat nangis-nangis segala. Perampok dan polisi ini udah jadi bestie. Nah, pas si perampok mau balik, pak polisi ngasih dia buah ceri, dilempar dan ditangkap kan. Tapi ini duit hasil ngerampoknya jadi jatuh semua. Panik gak tuh? Si perampok malah bilangnya kalau ini tuh uang buat naktir mereka semua es krim. Jadi pada happy deh polisinya. Emak-emak ini gak boleh kedip sama sekali, soalnya dia lagi ikut kompetisi. Kalau dia berhasil gak kedip selama 24 jam, dia bakal dapat hadiah 1 miliar. Kehebatannya disiarin di TV, dan si emak ini jago banget. Dia udah gak kedip selama 16 jam. Masak panas-panas kena asap tetap melek. Kaget karena ada sepeda yang lewat tetap melek. Orang-orang jadi ikut gak kedip ngeliatin ibu-ibu ini. Soalnya jago banget. Mukanya dijilatin anjing begini juga tetap gak kedip. Sampai pas lempar bola, matanya udah hampir nutup, tapi ternyata enggak. Pas bersin juga sama, dia masih bisa bertahan, matanya masih kebuka dikit. Keluarganya di kampung udah bangga banget. Tinggal beberapa menit lagi aja, dia bakal mencahin rekor dan menangin kompetisi ini. Buat siap-siap ngerayain, dia disediain coklat kan? Dia coba, ternyata coklatnya enak banget. Dan saking enaknya, dia jadi merem-merem. Dia lupa kalau ini masih lomba melek. Semua penonton cuma bisa bengong, ngeliat dia gagal cuma karena coklat enak. Bagaimana sih? Yang berhasil menangin game ini bakal dapat hadiah 2 miliar. Tapi mending gak usah deh guys, soalnya ngeri banget. Jadi di atas kepala orang-orang ini udah dipasangin daging kan nih. Dan mereka disamperin biawak ganas. Nanti yang bisa bertahan bakal menang. Dua pria ini langsung nyerah aja dah, takut. Sisa 4 orang lagi kan. Ada yang hidungnya dimakan dong sama biawak. Langsung pada panik, nyerah lagi nih 1 orang. Sisa 2 peserta lagi kan. Biawaknya nyamperin salah satu dari mereka. Dan pipinya udah dicicipin dong tuh. Peserta terakhir ini kalau selamat ya bakal menang. Tapi itu si biawak udah nongkrong di depannya. Dia gigit duluan dong tuh lidahnya. Kena mental gak tuh biawaknya? Nenek ini lagi asik minum teh, dan tiba-tiba dia kedatangan tamu. Tapi tamunya malaikat maut. Si nenek langsung panik karena tahu nih dia mau dijemput. Nah, malaikat mautnya udah ngenalin diri, tapi si nenek malah maksa nyuruh dia masuk dulu. Dengan santainya, nenek ini minta si malaikat maut gebenerin dulu nih pipa keran airnya yang rusak. Bahkan alat pencabut nyawanya disuruh taruh dulu. Si nenek gak mau tahu, benerin pipanya dulu. Sambil nunggu, nenek ini mau rebahan di atas katanya. Si malaikat maut disuruh kabarin kalau udah beres. Malaikat maut polos ini mau aja disuruh-suruh. Ya, walau dia cuma ngangong-ngangong doang. Sampai dia baru sadar, kayaknya dia dikerjain deh sama si nenek. Bener aja, pas dicek, ternyata nenek itu udah kabur. Dia gak mau mati dulu. Malaikat maut ini udah emosi. Lagi kesel begini, dia malah disamperin bocil. Udah gitu, ini bocilnya malah nyemprotin tembakan air. Abis deh, jadi si bocil yang dicabut nyawanya. Semua orang yang lewatin hutan pada kaget karena ada muka om-om ini nih di pohon. Polisi sampai datang dan nyuruh si om keluar. Tapi om-om ini ngotot dan bilang kalau dia tuh jamur pohon, bukan manusia. Jadi emang nempel. Karena gak mau disuruh keluar, wajah pria ini sampai ditarik-tarik. Malah ngamuk. Si polisi tahu kalau om-om ini cuma mau viral doang. Makanya dia sengaja nih naruh serangga di mukanya si om. Pria ini mulai panik, tapi dia tetap bertahan. Pokoknya gak mau keluar. Sampai akhirnya dateng nih polisi wanita yang cantik. Begitu ngeliat cewek cantik, om-om ini langsung semangat. Malah dia minta supaya ditangkap aja deh, biar dibawa aja ke kantor si polisi cantik. Om-om genit yang meresahkan ini akhirnya keluar juga dari rumah pohonnya. Aneh-aneh aja ya guys. Jahat banget. Cowok ini maksa-maksa minta dibeliin handphone baru, padahal ibunya gak ada uang. Dia sampai nyuruh ibunya ngejual jam tangan peninggalan ayahnya ini. Dia gak mau tahu, yang penting punya handphone baru. Padahal tiap hari ibunya ini kesulitan nyari uang dengan mengutin sampah. Dan cowok ini selalu ngehina, bahkan jijik sama ibunya, tapi tetap minta duit. Belum cukup juga, dia mau ngejual rumah ini supaya punya duit jajan. Pas ibunya berusaha nyegah, kamera handphone cowok itu gak sengaja kepencet. Keluar duit. Ternyata handphonenya nih ajaib, bisa ngeluarin uang.
tapi yang difoto bakal berkurang sisa umurnya. Anak durhaka ini gak peduli, dia motoin ibunya terus sampai si ibu jatuh sakit. Bahkan dia abisin sisa nyawa ibunya sampai hasil fotonya gak ngeluarin duit lagi. Terus di tangga, cowok ini masih ngomel-ngomel, tapi karena gak fokus, dia jadi jatuh. Dia kesakitan gak bisa gerak. Dan handphone ajaibnya motoin dia terus sampai sisa nyawanya akhirnya habis. Cewek ini selalu ngerasa dia tuh putri. Bahkan pas diajakin main ke rumah temennya nih yang biasa-biasa aja, dia kayak jijik gitu. Dia gak mau nginjek lantai, harus dikasih tisu dulu. Setiap ngelangkah harus dialasin tisu. Ternyata di rumah, ayahnya tuh selalu memperlakukan cewek ini kayak putri. Dia selalu dipanggil Tuan Putri. Terus mau makan buah aja si ayah yang ngupasin. Udah gitu harus disuapin juga kayak putri. Suatu hari cewek ini pergi sama pacarnya. Terus dia ngeliat kotak musik cantik ini kan, dia pengen. Harganya mahal, tapi cewek ini tetap maksa. Dia kan putri, semua keinginannya harus terpenuhi. Tiba-tiba si pemilik toko bilang bawa aja kotak musiknya buat dia gratis. Setelahnya cewek ini selalu terkagum-kagum sama kotak musiknya. Apalagi ada penari yang muter-muter ini nih, cantik banget kayak putri. Tapi tiba-tiba dia kena azab guys, jiwanya ketarik masuk jadi penari di kotak musik itu. Jadi ternyata si pemilik toko emang punya kekuatan ajaib yang bisa ngubah cewek cantik jadi penari kotak musik. Pasangan ini pengen kaya, tapi bukannya kerja, mereka malah pergi ke dukun. Si dukunnya nawarin, mau gak nuker air mata sama berlian? Pasangan ini langsung mau, dan bener aja nih, pas cewek ini kelilipan dan matanya mau berair, keluarnya malah berlian dong. Terus pas dibawa ke toko, satu berlian itu aja dihargain duit segepok. Tapi cowok ini jadi serakah. Si cewek dipaksa nangis terus sampai matanya dikasih bawang. Bahkan dia tega ngelakuin apapun. Yang penting cewek itu ngehasilin tangisan berlian. Dan berhasil nih, bisa ditukerin sama duit yang banyak. Sampai suatu ketika dia udah ngelakuin apapun, tapi ceweknya udah gak bisa nangis. Cowok ini jadi sedih kan, padahal dia pengen banget jadi kaya. Saking sedihnya, dia jadi ngeluarin tangisan, keluarnya berlian. Sekarang gantian, giliran cowok ini deh yang harus dibikin nangis. Ngeselin banget, emak-emak yang jualan di pasar ini selalu curang nimbang dagangannya supaya dia untung gede. Dan kalau ditawar, pembelinya malah dimarahin, dikatain gak mampu. Tapi giliran dia yang belanja nih, dia maksa-maksa nawarnya. Maunya dikasih murah, sampai berantem dong sama pedagangnya. Suatu hari ada cewek yang belanja kan di tempat emak-emak ini. Kayak biasanya timbangannya dikurangin, tapi harganya dinaikin. Cewek ini sadar kalau emak-emak ini jualannya curang. Makanya dia protes, kalau gitu mending gak jadi beli aja deh. Ini si emak langsung pura-pura sakit. Dan malah cewek ini yang dikira anak muda yang jahat. Udah gitu banyak netizen yang ngerekam kejadian itu. Daripada heboh, ya udah si cewek terpaksa bayar mahal. Si emak langsung puas. Karena selalu curangin angka timbangan, dia jadi untung gede. Tapi timbangannya mendadak aneh. Dia ketarik masuk guys. Dan ini pembeli berikutnya bingung, kok penjualnya ngilang? Ya soalnya mama itu kena azab, makanya jualan tuh yang jujur. Cewek ini lagi ngunjungin makam kakaknya, tapi tiba-tiba aja dia kayak kesurupan, kebawa ke dunia lain. Awalnya cewek ini ngira yang dia lihat ini almarhum kakaknya. Sampai akhirnya dia tersadar kalau itu bukan kakaknya, tapi monster mengerikan yang ngincer nyawanya. Cewek ini cuma bisa kabur, tapi kemanapun dia lari, tetap aja nih dia kejebak di hadapan monster itu. Sementara di dunia nyata temennya bingung, kok cewek itu gak balik-balik. Dan begitu melihat kondisinya kayak begini, teman-temannya langsung gercep cari cara supaya cewek ini sadar. Mereka coba puterin lagu kesukaannya nih. Ternyata walau ada di dunia lain, cewek ini masih bisa ngedenger alunan lagunya. Lagu itu jadi ngingetin dia semua kenangan indah sama teman-temannya. Setelahnya cewek ini jadi bisa ngeliat celah buat kembali ke dunia nyata. Dia berjuang lawan ketakutannya dan lari secepat mungkin. Walau penuh rintangan, tapi cewek ini berhasil keluar juga nih guys. Dia akhirnya bisa kembali ke dunia nyata dan ngumpul sama teman-temannya lagi.